mohon istilahnya dukungannya gitu Pak, istilahnya. Apabila sesuai dengan hati nurani Bapak silakan. Tapi kalau istilahnya tidak sesuai dengan hati Bapak, nggak usah segan-segan lah istilahnya. Saya meninggal keluar aja. Saya silakan aja. Istilahnya enggak ini. Kalau tidak sesuai gitu ya. Istilahnya saya enggak istilahnya enggak keberatan sesuaikan. Iya, kalau istilahnya itu sesuaikan. Tolonglah beliau istilahnya dukung sama kita semua apabila beliau istilahnya menjadi ya mungkin tidak mungkin hanya melepaskan begitu saja gitu ya Pak ya, istilahnya hanya itu aja. Kalau ada apa-apa mungkin silahkan istilahnya ada apa istilahnya yang harus disampaikan ke Pak Joni atau ke beliau Pak Haji Yusef gitu. Ya, Sokang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka bapak-bapak anu tersemping dina ieu uleman anu mana acarana anu bade ieu kana Aisyah tasanam daya kan silaturahmi. Mohon. Bapak calon ti PAN. Nomor 2 Jabar 2 pusat gitu nya RRI DPRI pusat di Jabar 2. Janten Pak Yosep namanya berinya. Hatur nuhun abdi di pasien wawancara sakedap gitu nya. Abi moal seueur saur Bapak bade naoskeun perjalanan kapayunna Bapak satosna janten gitu bade ngayakeun program naon anu ku Bapak bade dijalankeun kanggo masa depan sejahtera masyarakat. Pak sakitu wae Pak di abi mah misi dan visi namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bahasa Sundanya Pak, ada orang Sunda bener Bapak. Sunda reku Batak eta no. Ieu maksudnya Pak, kan pada intina dewan mah henteu gaduh anggaran, henteu gaduh kebijakan. Tapi naha waktos kampanye ye rata-rata hoyong naon naros ka masyarakat. Padahal yang punya anggaran itu pemerintah eksekutif. Ya. Nah legislatif anu fungsina pengawasan pada intina sareng pembuat undang-undang, tapi nah sok sharing ke masyarakat hayang naon cenah gitu pada intina nya gitu sok jagoan lah waktu kampanye waktu dongkap mah. Tapi setelah jadi ngalengit ya punten keun aing ngalengit ka masyarakat mah wajar naon sababna kahiji ku kesibukan, kaduana ku teu pantes manya seorang dewan ku kurilingan milu catur jeung jelema kieu, milu gapleh kan teu pantes eta mah. Jadi artina leungit di dinya teu janten masalah aya leungit nama. Ngan yang penting paenten mohon teh fungsi legislatif dalam pengawasanana sing betul-betul lah titip di masyarakat teh. Ulah waktu kampanye mah menjual program, menjual apa? Padahal fungsina bukan pembuat anggaran. Gitu benten. Mohon atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sade sok. Sok sanu badannya harus deui mangga. Nomor 2 tadi nyarios tuh. Ade anak muda di dia. Cekap ya teh? Cekap we Pak. Kayak nyambung lah. Pak Joni lah nyarios sok. Perkenalan Pak Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi mah kenalan ya, engke nanaon anu didugikeun abdi mah ngiringan nurun gitu, ngiringan DPR RI. Abdi nami mah Pun Joni Suhenda, pensiunan TNI AD Korp abdi kesehatan, upami Pak Jenderal mah korpnya infanteri. Pangkat terakhir abdi memang kolonel. Abdi linggih di Lembang, gaduh murah kali 2 incu hiji. Janten nembe aki, tacan aki-aki. Abdi di Dapil Jabar 3 anu ngawangkumung Kabupaten Bandung Barat. Janten nyuhunkeun dukungan anak piraku sugan komitos ngadoakeun teu didukung mah gitu. Nu utami mah eta abdi nyuhunkeun dukungan sareng pidoana mudah-mudahan abdi pantes ngawakilan wargi-wargi sadayana
sa Kabupaten Bandung Barat khususnya Kecamatan Cililin. Cililin Ciamplas pangitanya. Nu tami mah eta nu tami mah abdi kenalan. Nami mah Joni, pangkerna mah Suhenda. Tong di ieu Joni naon kalau disangkana orang mana gitu nya. Asli orang Sunda. Orang Kabupaten Bandung Barat. Bandung tapi barat gitu ya. Kapungkur linggih di Irian Barat. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung Barat gitu lah. Barat sadayana. Sing janten Pak Jenderal sing janten oke sing amanah pamit amanah mah kawan-kawan janten oke panginten mung sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aina abdinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semua ini karena rahmat dan ridhonya. Karena bukan karena digerakkan oleh hatinya oleh Allah, tapi karena Allah menggerakkan hoream ge datang we sugan we nu ieu mah teu ngawadul. Amin. Salawat dan salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang telah membawa kita semua menjadi manusia beriman dan bertakwa. Yang saya hormati Pak Joni, ini teman saya, Kang Asep Tatang, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di sini yang saya hormati. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, karena memang belum ada yang kenal. Belum ada yang tahu namanya, baru Kang Asep aja nih nama yang tahu. Yang lain belum, makanya saya minta nama biar tahu nama-namanya nanti. Yang ingin yang saya sampaikan, yang pertama tentu perkenalan ya, Kang ya. Mohon maaf saya berbicara pakai bahasa Sunda dengan campur bahasa Indonesia. Pertama perkenalan, karena memang sesuatu itu, apalagi ini untuk memilih yang untuk mewakili bapak-bapak semua, adik-adik semua di sini, tentu harus kenal. Entong siga meuli ucing dina karung. Mun hirup mau ucingna lumayan. Pek dibuka tengges, pae. Nges setengah mati kucingnya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus jelas siapa sih yang akan jadi wakilnya bapak-bapak dan adik-adik masyarakat ini yang mempunyai hak. Nami abdi Yusep Sudrajat, Kang. Tapi orang Sunda, orang manapun susah sekali mengucapkan nama Yusep. Selalu Yosep. Teman saya SMP, SD, SMA, di Taruna, Akademi Militer, sampai sekarang manggilnya tetap Yosep. Saya lahir di Bogor, karena ibu saya orang Bogor. Tapi besar di Bandung, karena bapak saya tentara di Aranudi 3, Jalan Manado. Di Bandung, bapak saya orang Garut. Tapi saya besar di Bandung. SD saya di Patrakumala, Jalan Patrakumala, SMP di Jalan Ambon, SMP 7, SMA saya di Balai Endah, SMA Karya Pembangunan Balai Endah. Jadi aing teh lain orang mana-mana. Dan banget dan siga kieu. Lamun topnya di jalan mah dengan ieu orang Ambon, orang Batak atau orang NTT gitu kan. Karena memang itu semua karena pengalaman hidup di tempat-tempat seperti itu. Jadi saya itu, terus saya punya istri satu, alhamdulillah sampai sekarang. Anak 3. Anak saya yang pertama kelahiran Lok Sumawe, sekarang udah jadi tentara, ngikuti saya. Lulusan Akademi Militer 2017. Saya lulusan Akademi Militer 88. Anak saya yang pertama lulusan 2017. Udah nikah di Jogja sekarang, udah punya cucu 1, makanya masih aki. Belum aki-aki sama dengan Pak Joni. Saya masih aki.
Yang kedua, perempuan lahir di Bandung, namanya Rasanisa Putri, udah juga berkeluarga. Sekarang di Balenda di Geria Prima Asri di GPA Pulalet. Terus yang ketiga, kelahiran Sumedang, anak saya namanya Muhammad Rizi Ananda Sudrajat. Sekarang lagi pendidikan di Akademi Militer juga, tingkat 4. Insya Allah tahun depan lulus, Letnan 2 tahun depan bulan Juli. Jadi itu keluarga saya. Istri 1, anak 3. Anak tiga-tiganya udah selesai. Ini saya sampaikan pertama, karena ini sangat penting bagi pemimpin atau bagi wakil-wakil yang akan ditunjuk mewakili rakyat. Sangat penting keluarga itu. Karena pada dasarnya ngurus keluarga itu adalah perkara yang paling susah. Kalau tuh bapak-bapak ya ngurus pemuda. So, kalau anak gerbangor, kurang diantepkan, pemajikan marah. Boga salah kita nih budak bangornya diantepkan wae. Laras tuh, punya putra itu, pasti gitu. Terus sebaliknya, lamun budak bangor kurang dicarekan, disintruk, pemajikan marah oke. Nah, hari mana jadi salah kita budak dicarekan ya. Jadi perempuan itu selalu benar. Karena pasal 1 ada pasal 1 tentang perempuan. Perempuan tidak pernah salah. Pasal 2-nya, apabila perempuan salah, kembali ke pasal 1. Jadi nggak pernah salah. Salaki ya nggak sepungsiun, cicing wae di imah. Dicarekan tuh pemajikan. Cicing wae di imah lain ulin yang duit kayak itu keluar gitu. Keluar bagi jam 11 dicarekan oke. Kamana wae mah teh kayak randa wae bukan duit. Pokoknya salah terus. Benar. Itulah perempuan. Tapi jangan khawatir karena memang tugas perempuan itu luar biasa, Pak. Tugas perempuan luar biasa. Lamun orang gantian jadi perempuan sekali weh. Sapoe. Sanggup gak kira-kira, Pak? Sapoe jadi perempuan berat. Bangun tidur, masak, yang anak berangkat sekolah, jangan sarapan. Udah itu nyuci baju, nyuci iya, ngepel, nyetrika, peuting jam sarapan di gerowan ku salakina deui. Mah, wah, berat lah. Jadi makanya kita tidak boleh marah sama perempuan. Dan tidak ada istilah yang beredar sini, laki-laki takut istri, nggak ada. Yang ada adalah laki-laki yang menghormati istrinya. Nggak mungkin lah tenaga perempuan masa takut tempeleng juga selesai kan. Tapi itu tidak boleh kita lakukan. Benar ya, setuju ya Pak ya? Makanya carilah calon pemimpin atau calon yang mau diwakilkan itu pertama keluarganya. Bener ente? Kamu anaknya pemabok, anaknya judi, anaknya narkoba. Rek kumaha ngurus nuluwi gede. Ngurus keluarga nah gitu. Bener. Nah, itu satu. Makanya ini penting sekali saya sampaikan. Yang berikutnya, saya tugas jadi tentara itu udah terakhir kemarin tahun 2022, 34 tahun. Mulai dari dilantik tahun 88 sampai pensiun tahun 2022. Jadi saya baru pensiun ya setahun setengahan lah. 2022, sekarang 2023 mau selesai. Jadi setahun setengah. Makanya saya baru belajar berpolitik. Tapi yang baru belajar itu adalah politik praktis. Praktis itu langsung terjun. Tapi kalau belajar politiknya, dari mulai kita masuk tentara udah diajarkan bagaimana perpolitikan di Indonesia. Sehingga TNI semua paham tentang politik, paham tentang partai-partai yang ada. Mana berajaskan Pancasila UUD 45, mana yang ada tambahan, dan lain sebagainya. Kita paham. Siapa orang-orang yang duduk di partai itu, kita tahu semua. Si ini mah iya, nu iya, kita tahu semua. Makanya saya mulai belajar untuk politik praktis kurang lebih setahun lah masuk ke PAN.
Saya 34 tahun tadi melaksanakan tugas di tentara. 25 tahun saya berada di daerah operasi atau daerah rawan. 25 tahun. Di mana wae? Di Aceh saya 20 tahun. Di Papua 2 tahun, di Ambon 3 tahun. Itulah, makanya muka saya seperti ini. Ada Ambonnya, ada Papuanya, ada Acehnya. 25 tahun saya di daerah operasi. Di Aceh mulai meletusnya GAM tahun 89. Pada saat itu adalah terbunuhnya Koramil Idiraya, namanya Kapten Trimin. Saya masih ingat terus, karena saya ikut di Aceh, semua kejadian di Aceh saya ada di sana. Kapten Trimin dibunuh oleh namanya Ishak Daud. Udah itu dikerek pakai tiang bendera, dinaikkan ke tiang bendera. Itulah mulai Aceh dianggap sebagai daerah operasi. GAM-nya muncul lagi. GAM era Daud Bere selesai tahun 70-an, muncul lagi tahun 89 itu. Ada satu operasi yang pernah saya lakukan, tentu operasi tempur. Saya berdua dengan anggota saya, ketemu GAM 10 orang, PC, kotak tembak, ya jarak 15 meter, 20 meter lah. GAM-nya 10-10-nya meninggal. Waktu itu bilang tewas lah. Saya kena tembak, anak buah saya juga kena tembak. Saya dapat penghargaan kenaikan pangkat luar biasa, Kang. Letnan 2 ke Letnan 1 tahun 90. Jadi sampai selesai pasca tsunami tahun 2004, 2005 kontak damai dengan GAM, yang dapat kenaikan pangkat luar biasa di Aceh perwira hanya saya, tidak ada yang lain lagi. Kalau Tamtama Bintara ada beberapa. Dengan itu, Kang, saya tentara 25 tahun daerah tempur, tetap ujung-ujungnya nantinya akan meninggal, benar nggak? Tetap niat saya adalah, atau keinginan saya ingin masuk surga. Ayo yang masuk neraka ya. Semuanya tentu ingin masuk surga. Kita 17 rakaat sehari semalam, tambah sunat, tambah ibadah lain-lain lagi, banyak sekali ibadah. Itu semua ingin ridho Allah, benar ya? Begitu juga saya. Kalau mengikuti sejarahnya umat manusia, pelanggaran atau kejahatan pertama yang paling besar adalah membunuh. Habil dan Kabil, memperebutan adiknya yang perempuan, adik kakak saling kelahi, dibunuhlah kakaknya oleh adiknya. Habil dan Kabil. Artinya apa? Membunuh itu, walaupun secara negara saya diberikan penghargaan, tapi secara pribadi, apa hak saya membunuh sesama manusia? Itu semua hak Allah. Tapi itu di pertempuran. Tapi tetap diri saya pribadi merasa ada ganjelan itu, gitu loh. Saya tanya sama Ustadz, Pak Ustadz, saya seperti ini saya ceritain semua tuh. Yang 10, yang lain-lainnya saya ceritain, karena ada Ustadz di rumah saya yang tiap Jumat di rumah saya ada. Tapi saya ingin masuk surga, saya bilang, walaupun udah seperti ini kondisi saya. Kata Pak Ustadz, ada 2 cara, Pak. Yang pertama, Bapak mulai sekarang diam aja di rumah, keluar rumah ke masjid, 17 rakaat ada di masjid, tambah sholat sunatnya macam-macam lah, ada sholat wudu, duha, sholat malam dan sebagainya. Kasih ke masjid, ke yatim piatu, sampai Bapak meninggal. Kalau gitu, saya masuk surga, Pak Ustadz? Belum tentu, katanya. Belum tentu. Udah lakukan itu belum tentu. Tapi ada cara satu, kalau Bapak ingin masuk surga, tanpa dihisab. Jadilah pejabat yang amanah. Pejabat yang setiap tanda tangannya, setiap dana yang untuk rakyat diserahkan ke rakyat benar-benar. Insya Allah Bapak masuk surga tanpa hisab. Ada Pak Ustadz di sini? Bener nggak? Kalau salah, tolong dikoreksi.
Mana Pak Ustadz? Mana? Bener nggak Pak Ustadz? Itu sama dengan Abu Bakar kan seperti itu kan? Abu Bakar tuh pejabat yang benar-benar amanah bener. Kita mengikuti itu nggak bisa. Tapi saya ingin menyerempet-nyerempet ke sana. Sehingga saya terjun ke dunia politik itu, niat saya itu. Secara pribadi, niat saya seperti itu. Ngertosnya bapak-bapaknya? Yang kedua, begitu saya pensiun 2022 itu, saya sebagai prajurit waktu itu disumpah dengan Sabta Marga bahwa kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya sepanjang hidup saya sebagai kesatria yang berhak atau wajib membela negara kesatuan Republik Indonesia ini. Walaupun udah pensiun, tetap tenaga dan pikirannya untuk negara. Melihat kondisi negara sekarang, yang selalu setiap keputusan politiknya, undang-undangnya selalu tidak pro rakyat. Benar apa iya nih? Kondisi Indonesia saat ini yang katanya 17.000 pulau, Indonesia itu 17.000 pulau. Leres aja? Leresnya? Dulu saya waktu kecil 16.500. Sekarang jadi 17.000 karena memang ada pendangkalan laut, mungkin ada pulau-pulau yang timbul lagi. Jadi 17.000 pulau. Secara teori seperti itu, akang-akang. Kenyataannya gimana? Karaos tuh? Kenyataannya kita, saya, akang-akang semua, 95% penduduk Indonesia asli memperebutkan 20% tanah yang ada di Indonesia. Karaos atau ente? So, kayaknya tinggal di bumi, di rumah. Kalau Kang Tatang, Kang Asep Tatang ini salah satu orang yang beruntung. Karena punya rumah 2. Di sini 1, di Ciamplas 1, ya kan? Tapi kebanyakan dari kita, satu rumah itu dihuni oleh dihuni oleh 3 generasi, hampir rata-rata. Bapak, ibu, ya, anak, incu, satu rumah. Itu kalau anaknya 1, berarti ada 2 kepala keluarga. Kalau anaknya 4, ada 5 kepala keluarga, satu rumah. Datang ke kota Bandung tuh, di gang itu, wah, udah numpuk-numpuk teman-teman saya tuh. Sementara 5% orang non pribumi, satu orangnya bisa mempunyai tanah 400.000 hektar, 500.000 hektar. Ada yang 1 juta hektar. Adil nggak? Nggak adil. Boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena undang-undang membolehkan. Nusalah saha rakyat. Nah, milih DPR nu karak itu. Lu teu ngarti dipilih. Mentang-mentang geulis, gulek-gilek di TV, oh ngetuk colok wae eta. Datang jadi DPR bobo. Nggak ngerti tentang negara. Yang salah rakyat. Dan parah lagi rakyat sekarang. Setiap ada calon anggota dewan, di pikirannya apa? Wanipiro. Iya kan? Wanipiro. Ini udah hancur, udah rusak gitu loh. Kalau bapak-bapak di sini sekarang masih berpikiran itu, nggak usah gabung dengan saya. Wanipiro, bayangkan aja. Yang punya duit siapa? Ya oligarki itu. Mereka seneng, bagi-bagi aja. Serangan pajar, malam, siang, maghrib, naon lah namanya. 50.000, 100.000, selesai bisa dibeli katanya. Ini parah ini sekarang Indonesia ini. Kalau itu terus dilaksanakan, tetap aja akan seperti ini. Jadi itu,
Begitu ada calon, pikirannya udah wanipiro. Nah ini yang akan merusak negara. Ini udah tahun 99 sampai 2019 seperti itu. Akan habis kita. Akan habis kan. Kalau itu dilakukan terus. Karena orang yang baik-baik, yang punya integritas, yang ingin membangun negaranya, ingin dekat dengan rakyatnya, pasti jelma itu tidak berduit. Mau jenderal pun pasti nggak punya duit. Tapi yang tidak punya integritas, yang gabung-gabung dengan oligarki, loba duitnya. Ya tinggal pilih mana, kan silakan. Kalau saya mau bilang 3 tahun selesai, tapi anak cucu saya kebagian nggak nih? Kalau seperti ini, habis kan? Nggak kebagian. Silakan dilingkarin akang ini aja lah. Ini tanah ini udah di petak-petak kok. Lembang udah habis, Pangalengan habis, Ciwidey habis, semua udah diambil. Dan mereka tidak salah, dibeli kok. Dengan harga mahal pun dibeli. Karena undang-undangnya membolehkan. Undang-undangnya membolehkan, Kang. Jadi kembali lagi ke pemilu, hak akang-akang mencoblos, hak masyarakat mencoblos, itulah hak asasi yang paling hakiki yang melekat di jiwa semua kita ini yang mempunyai hak. Itu yang diberikan oleh negara dan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya betapa besar hak itu gitu loh. Saya datang ke sini juga tidak memaksa akang untuk nyolok saya, tidak. Saya hanya menyampaikan nih loh, saya tuh seperti ini. Mau hayu, tidak, tinggal. Ada yang lebih bagus, colok yang lebih bagus. Jangan saya. Kalau ada yang lebih bagus dari saya. Jadi saya hanya menyampaikan misi saya gitu. Jadi hak yang dari Allah itu sangat besar, Kang. Jangankan hanya 50.000, 100.000 pada saat mau penyolokan. Dikasih 50 juta pun, 50 juta colok saya, itu masih kurang, Kang. Dan saya bilang, kalau ada calon anggota dewan yang berpikirannya kotor, masih berpikiran, gampang gak usah turun lah. Bolehlah polisi capek-capek ke sana-sana sama boboe di Jakarta kayak saminggu deui 2 hari deui 2 deui ku aing di bom KB 50 ribuan. Rakyat mah masih bisa dibeli. Itu artinya anggota calon dewan itu adalah sedang melecehkan harkat martabat rakyat. Saya bilang, sedang melecehkan, sedang menginjak-injak harkat martabat bapak-bapak semua. Bapak mau diinjak-injak itu, dilecehkan, bisa dibeli 50.000. Tapi saya masih banyak rakyat kita yang mau, gitu loh. 55 tahun menderitanya, Kang. 5 tahun menderitanya. Oke, kalau menderitanya sama-sama gini, tapi akan bertambah. Tanah kita semua, undang-undang semua, akan tergerus semua. Ini 99, pasar reformasi, sampai 2019, UUD 45 yang murni dan konsekuen itu udah 4 kali di amandemen, 4 kali perubahan. Ini harus tahu gitu loh. Betapa bahayanya DPR itu kalau salah mengambil keputusan. 4 kali di amandemen. Contoh 1, pasal 1 ayat 6 dulu menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia asli. Di amandemen menjadi Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia. Aslinya hilang. Artinya apa? Kalau asli itu adalah warga negara pribumi. Yang kalau di pelajaran itu ada 100 kurang lebih suku bangsa. Sunda, Jawa, Batak, Bali, dan lain sebagainya lah. Ada 100. Tidak termasuk pemain Persib juga yang udah naturalisasi, Victor F. Gunevo. Dia boleh jadi presiden karena udah warga negara Indonesia. Ini masyarakat tidak tahu, banyak yang tidak tahu. Itulah produknya anggota dewan yang dipilih oleh rakyat gitu loh. Itu 1. Yang lainnya banyak lagi.
saya satu lagi yang sampaikan, pasal 33 UUD 45 berbunyi, semua kekayaan alam, bumi, air, dan lain sebagainya dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu dulu, sebelum di amandemen. Setelah di amandemen, membolehkan bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh swasta. Sekarang emas, batu bara, nikel, sawit, semuanya dikuasai oleh swasta. Karena udah dirubah undang-undangnya. Dan yang paling saya kaget, baru saya seminggu yang lalu dapat video dari Ustadz yang dari ujung pandang, bahwa nyogok-menyogok, suap-menyuap, yang memberi suap dan yang menerima, ternyata itu tidak dosa. Kita patut bersyukur. Artinya itu luar biasa, tidak dosa. Di Quran dicari, di bedah sama Ustadz itu tidak dosa. Kenapa tidak dosa? Karena Allah menjanjikan tidak dosa, tapi langsung masuk neraka. Beda. Kalau dosa bisa tobatan nasuha, kalau masuk neraka tidak bisa lagi. Itu Ustadz ada, cek YouTube, buka, ada dia ngomong. Artinya yang nyogok dan yang disogok sama-sama masuk neraka. Padahal di neraka itu, kenapa saya tidak mau masuk neraka? Batu letiknya segede naon? Padi, taruh dina suku, ngagolak dina mun-munan, hayang gitu. Saya hayang yang nyoba. Makanya saya berharap kalau ada yang memberikan uang money politik, jangan diterima. Jadi kalau dulu ada terima duitnya, jangan dicolok orangnya, tetap masuk neraka itu, karena udah ngambil. Jadi tolak aja, nggak ada artinya 50.000, 100.000 nggak ada artinya. Tetap aja gitu-gitu kene gitu loh. Paham ya? Nah itu, ini kondisi kita negara nih. Balik lagi ke tadi tanah yang kita rebutkan hanya 20%. Sekarang peredaran uang, puntennya nggak sekolah pakai tool teh. Peredaran uang di Indonesia, kita ini semua sama. Ini memperebutkan 20% peredaran uang yang ada oleh 95% penduduk Indonesia. Sementara mereka punya satu orangnya 5 triliun, 10 triliun. Rakyat, erek daharge hese. Bener gak? Percantan gak? Muntah percantan yuk, bongkar dompetnya ayana dia, ayana berem gak? Buka ya dompet masing-masing, buka ayana berem gak? Gak ada. Saya udah berapa kali pemuda saya kumpulin, ada 100, ada 50 orang ya. Saya bilang, kalau ada di dompet merah, saya tambah. Dibuka teh ayana naon? 5.000, 2.000, ngesalat cak deh. 10.000 paling. Ini kondisi kita loh. Mereka punya 5 triliun, 6 triliun, 10 triliun, 1.000 triliun satu orang. Adil nggak? Di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Nggak ada, karena mereka semua mementingkan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Lebih parah lagi sekarang apa? Sekarang lagi darurat apa? Darurat korupsi. Setiap bangun tidur, buka TV, yang ada di situ adalah berita tentang korupsi. Mau di kabupaten, di provinsi, di kementerian, kemarin Kementerian Pertanian, digeledah ada 30 miliar, ada senjata api 12 pucuk, macam-macam. Baheula ke orang tahun 80, anu korupsi 1 juta, kaget. Tahun 80 ada korupsi 100 juta, anjing gede pisan deh. Ribut semua rakyat itu, ngomong semua. Tahun 2023 ayeuna aya korupsi 8 triliun. Hare-hare cicing tenang. Tenang. DPR tenang, rakyat tenang. Kenapa? Kan udah terbiasa dengan tontonan itu. Tontonan korupsi itu udah terbiasa.
Padahal 8 triliun itu sekumanya. 8.000 miliar. 1 miliar itu 1 koper. Duit 100 ribuan deh. Bah, luwe. 8.000 puluh. Lupa pisan gitu loh. Diam semua karena terbiasa. Terbiasa dengan tontonan itu. Ini kondisi kita gitu loh. Makanya saya, Pak Joni, dengan teman-teman lain yang satu ide dengan saya akan membawa politik itu adalah politik yang menyenangkan, politik yang tidak ada bohong-bohong, politik yang jujur. Makanya tadi ditanya sama Akang pasca saya kalau jadi, terus ya Akang tadi yang satu lagi, kok pada saat kampanye banyak sekali, mau apa, ini ya kan? Jadi visi misi itu apa sih? Angan-angan. Visi itu angan-angan, misi itu yang dilaksanakan untuk menuju angan-angan itu. Kebanyakan caleg membuat visinya adalah mensejahterakan rakyat, ya kan? Padahal tidak punya kemampuan untuk itu. Tugas caleg adalah setelah jadi anggota DPR membuat undang-undang dan mengawasi roda pemerintah. Walaupun dia mengetok anggaran dasar atau mengetok APBN, itu APBN yang diajukan oleh pemerintah. Sesuai, dicek, ketok-tok, balik lagi ke eksekutif, duitnya langsung dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan yang diketok oleh DPR. Itu tugasnya DPR gitu loh. Jadi kalau mensejahterakan rakyat, itu udah melenceng juga. Karena eksekutif yang harus mensejahterakan rakyat. Benar ya? Misi. Pendidikan gratis. Benar kan? Banyak tuh tulisan-tulisan tuh. Pendidikan gratis. Apa? BPJS gratis. Gas, bensin turun. PLN turun. Nonde banyak sekali sampai 10 macam itu. Saya bilang ini mau cari jadi anggota dewan atau mau jadi gubernur atau mau jadi bupati ini. Dan ini tidak bisa dilaksanakan semua. Saya bilang nomor 11 ngawadul akhirnya. Akhirnya ngawadul, Kang. Nggak bisa dilakukan itu. Itu tidak bisa dilakukan. Maka saya visi misi kalau dipaksakan harus ada. Sebetulnya saya tidak ada visi misi. Tapi kalau dipaksakan harus ada. Visi saya adalah dekat dengan rakyat. Kumaha dekat dengan rakyat tuh? Ya ini sekarang ini. Salah satunya. Saya udah 30 korcam. Kalau pertemuan dengan masyarakat mungkin lebih 100 kali pertemuan. Tapi alhamdulillah, Kang. Setiap saya datang satu daerah, selalu bilang, Pak, calon anggota DPR RI, baru Bapak yang datang ke sini. Jadi saya hanya ingin dekat dengan rakyat. Makanya saya tiap hari bisa 2 atau 3 kali ketemu masyarakat. Misinya saya hanya 2. Misi saya yang pertama adalah handphone saya nomornya kalau udah saya jadi nggak akan ganti. Itu yang ada nomornya di kartu nama saya tuh. Kok cetek sekali, Pak? Misinya kok anggota Dewan DPR RI hanya nomor handphone tidak diganti? Kenapa saya lakukan ini? Karena banyak sekali caleg-caleg yang udah jadi, begitu dilantik nomornya di boro-boro mau dekat dengan ini mudah, tapi tidak bisa dilakukan oleh anggota dewan yang jadi. Selalu ganti nomor handphone. Saya hanya tidak akan ganti nomor telepon. Artinya apa? Kapanpun saya jadi anggota dewan, bapak-bapak mau telepon saya, hayu, saya layani. Kalau tidak bisa telepon di WA, pasti saya jawab. Kalau ada kebutuhan sesuatu, saya akan bantu. Tapi kalau itu di luar wewenang saya dan saya tidak bisa membantu, saya akan jawab, saya tidak akan membantu, saya tidak bisa membantu. Karena anggota dewan bukan Superman, semuanya bisa. Benar kan? Tapi ada komunikasi gitu loh.
paham kenapa saya tidak mau ganti nomor handphone. Itu. Makanya saya visinya dekat dengan rakyat. Yang kedua, misi saya tidak akan korupsi. Sekali lagi, saya tidak akan korupsi. Saya tidak akan korupsi. Ini saya ngomong udah mungkin 1000 kali lebih nih. Setiap masyarakat 1-2 orang ketemu, 5 orang, 10 orang, selalu saya ngomong saya tidak akan korupsi. Jadi Bapak mau makan apa gitu loh. Saya akan makan kehormatan. Kehormatan bagi saya adalah segala-galanya. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota dewan itu cukup makannya. Dengan tidak korupsi udah cukup. Sabar sih anggota dewan tuh punya gaji genep juta, hampir 7 juta tanggal 2. Itu langsung masuk ke rekeningnya itu. Nanti tanggal 9 masuk lagi 59 juta. Berarti 65 juta. Cukup tuh. Wah, gede sekali bagi saya. Karena saya waktu aktif jadi jenderal, tiap bulan saya hanya dapat 22 juta. Gaji 7 juta lebih, tunjab 8 juta, remunerasi 12 juta. 22 saya. Bisa hidup saya. Terhormat saya, nggak ngerampok, nggak ngerampok duit negara. Ini 65 juta yang jelas. Belum reses itu kan rapat. Kerjanya kan rapat dewan itu. Rapat. Setiap rapat ada uang rapat. Setiap berangkat ke satu daerah untuk kunjungan ada uang jalan, uang makan, uang hotel, gede. Cukup itu haknya dewan gitu loh. Paham ya? Jadi duit rakyat mana, Pak? Duit rakyat itu adalah duit reses. Itulah yang diberikan kepada rakyat untuk ngebangun, bukan untuk pribadi, bukan untuk memperkaya diri. Paham ya? Ngerti ya? Itulah yang akan diberikan oleh saya kepada rakyat. Gimana Pak caranya memberikannya? Bagi-bagi? Wah, kalau bagi-bagi suruh besok saya dicopot sama KPK masuk penjara. Tidak seperti itu. Tapi dibangunkan sarana dan prasarana yang ada di dapil. Gimana caranya? Jadi saya udah menyusun sekarang, saya udah membentuk 40 atau 35 korcam. Nanti akhirnya 40 korcam. Akhirnya nanti 40 korcam. 35 korcam atau 40 korcam nantinya itu dibentuk sama saya. Setiap kecamatan ada ketuanya. Contohnya di Cililin Kang Asep di sini ketuanya. Di barusan di mana? Cipongkor itu Kang Agus. Semua ada lah. Di Cangkuang ada Kang Beni, saya kenal semua. Di Ciamplas Kang Oha. Kang Oha di situ. Itu dia ketua-ketua itu nanti buat organisasi. Bandung Barat, Kabupaten Bandung. Siapa ketuanya? Ketuanya adalah kecamatan yang paling gemuk yang milih saya. Contohnya di sini, Cililin. Ternyata hasil KPU nanti kita cek, di Cililin 20.000 milih saya. Berarti yang lain di bawah itu, ketuanya adalah Pak Asep. Otomatis dana yang reses, turun dapil, muaranya pertama datang adalah ke Kecamatan Cililin. Gitu juga sebaliknya. Ternyata Cililin, lomba kumpul, pas milih orang kan 250 orang. Tetap saya perhatikan, tapi prioritas terakhir. Mana yang besar dulu, ketuanya di sana, Kang Asep jadi anggota nanti. Ya tetap saya datang, diputar aja.